dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang bab 8, yaitu motivasi. Dengan saya sendiri, Vicky Gabriela Desianti. Lalu ada teman saya, yaitu Castilus Devandra Octavio dengan NPM akhir 04. Lalu ada teman saya Umi Nurasya dengan NPM akhir 028. Lalu ada Madi Kurniawan dengan NPM akhir 037. Dengan saya sendiri Vicky Gabriela Desianti dengan NPM akhir 043. Lalu ada Reno Aldi Wijaya dengan NPM akhir 021. Kita masuk ke definisi motivasi. Motivasi itu apa sih? Motivasi ialah kekuatan yang memberi energi, mengarahkan dan mempertahankan perilaku kerja. Menurut Steers and Porter pada tahun 1991, penelitian mereka menunjukkan bahwa motivasi itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu memberi energi agar seseorang itu bertindak dan mengarahkan perilaku ke tujuan tertentu, dan yang ketiga ialah menopang usaha hingga tujuan tercapai. Lalu kita masuk ke teori kebutuhan motivasi. Nah, dasar pemikiran dari teori kebutuhan motivasi itu ialah manusia itu punya kebutuhan. Yang pertama ialah fisiologis dan psikologis untuk mendorong perilaku mereka. Nah, motivasi sendiri ialah interaksi antara kebutuhan dan dorongan untuk memenuhinya. Nah, misalkan contohnya kebutuhan fisiologis kayak lapar, haus, dan istirahat. Otomatis di saat kita lapar kita terdorong untuk makan. Lalu saat kita haus kita terdorong untuk minum. Lalu saat kita lelah kita terdorong untuk istirahat gitu. Lalu selanjutnya ialah kebutuhan psikologis, kebutuhan akan interaksi sosial. Jadi yang namanya manusia itu kan adalah makhluk sosial. Jadi di mana kita ini makhluk sosial, dan di saat kita itu membutuhkan untuk bekerja sama dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, itu namanya kebutuhan psikologis. Jadi di saat kita merasa sendiri, kita terdorong untuk berinteraksi dengan orang-orang gitu. Lalu teori kebutuhan menekankan bahwa motivasi muncul karena adanya kekurangan yang ingin dipenuhi. Ya, seperti yang saya bilang tadi, di saat kita kurang makan alias kita lapar, jadi otomatis kita terdorong untuk makan. Lalu selanjutnya adalah teori kebutuhan. Teori kebutuhan itu yang terkenal sebenarnya teori kebutuhan itu ada banyak, tapi yang terkenal itu ada 2. Yang pertama ialah teori kebutuhan Maslow hierarki kebutuhan 5 tingkatan dari dasar ke atas. Fisiologis tuh isinya apa aja sih? Nah, isinya itu ada makan, minum, dan juga tidur. Lalu yang ketiga ialah keamanan apa aja isinya? Yang pertama itu adalah tempat tinggal dan juga perlindungan. Lalu yang ketiga ialah sosial. Isinya apa aja? Cinta, kasih sayang, dan rasa diterima. Lalu ada harga diri. Harga diri isinya apa aja? Penghargaan, pengakuan. Nah, itu termasuk ke dalam harga diri kita. Lalu yang terakhir ialah aktualisasi diri, yaitu mencapai potensi penuh. Nah, kebutuhan rendah itu harus dipenuhi dulu sebelum naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Berarti kebutuhan yang paling utama ialah kebutuhan fisiologis, yaitu makan, minum, dan juga tidur. Selanjutnya, teori yang terkenal yang kedua ialah teorinya Alderfer, yaitu teori ERG. Nah, Alderfer ini itu menyederhanakan teori kebutuhan Maslow menjadi 3 kategori. Yang pertama ialah eksistensi. Nah, isinya itu sama, itu pergabungan antara fisiologis dan keamanan dari teori kebutuhan Maslow. Lalu yang kedua adalah relatedness atau keterkaitan. Keterkaitan isinya apa aja? Nah, itu adalah
sosial tadi yang isinya cinta, kasih sayang, dan juga rasa diterima. Lalu yang terakhir adalah growth. Growth atau pertumbuhan. Isinya apa aja? Yaitu yang pertama ada aktualisasi dan penghargaan pada diri sendiri gitu. Nah, keduanya itu populer, tapi aplikasinya terbatas untuk peningkatan motivasi kerja kemampuan individu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori motivasi yang dikemukakan oleh McClelland. Nah, jadi terdapat 3 kebutuhan utama yang mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama itu ada kebutuhan prestasi. Nah, jadi kebutuhan ini mendorong individu untuk memenuhi standar, menikmati tantangan, dan juga bertanggung jawab penuh atas hasil kerjanya. Nah, jadi orang dengan kebutuhan ini cenderung menyukai umpan balik secara langsung untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja mereka. Kemudian yang kedua itu ada kebutuhan kekuasaan. Jadi kebutuhan akan kekuasaan ini adalah dorongan untuk memiliki pengaruh dan kendali atas orang lain. Jadi kekuasaan yang efektif ini bersifat institusional, pemimpin untuk tujuan organisasi. Jadi bukan sekedar pribadi atau untuk mendominasi untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga itu ada kebutuhan afiliasi. Nah, jadi kebutuhan ini merefleksikan keinginan kuat untuk menjalin hubungan interpersonal yang harmonis, merasa diterima oleh kelompok, dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, jadi mereka ini menghargai rasa persahabatan dan menghindari konflik yang dapat mengganggu keharmonisan. Baik, selanjutnya itu ada terdapat 2 teori motivasi yang berbasis perilaku. Jadi pertama itu ada teori penguatan. Jadi secara singkat, di dalam teori penguatan ini perilaku ini dipengaruhi oleh konsekuensinya atau imbalan atau hukuman. Kemudian yang kedua itu ada teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Ini secara singkatnya di dalam teori ini motivasi ini muncul dari adanya tujuan yang jelas, spesifik, menantang, dan juga diterima oleh pekerja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori penguatan, yang dimana tadi teori penguatan ini telah dijelaskan secara singkat pada slide sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan secara lebih lanjut. Nah, jadi teori penguatan ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang ini dimotivasi dan dibentuk oleh konsekuensi yang mengikutinya. Jadi teori penguatan ini didasarkan pada prinsip operant conditioning, yaitu prinsip yang menekankan bahwa manusia ini belajar dari pengalaman konsekuensi atas tindakannya. Nah, jadi apabila suatu perilaku ini diikuti oleh hasil yang menyenangkan, yang disebut sebagai penguat atau reinforcer, maka individu ini cenderung akan mengulangi perilaku itu di masa yang akan datang. Maka dari itu reinforcer ini merupakan segala sesuatu yang berfungsi sebagai pendorong yang membuat seseorang ini ingin melakukan tindakan yang sama lagi. Selanjutnya itu terdapat 2 jenis penguatan. Yang pertama itu ada positive reinforcement, yaitu memberikan sesuatu yang menyenangkan setelah sebuah perilaku baik ini ditunjukkan, yaitu seperti memberikan pujian, bonus, ataupun hadiah. Kemudian yang kedua itu ada negative reinforcement, yaitu mengambil atau menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan ini muncul, yaitu seperti memberikan waktu istirahat untuk menghindari stres atau menghentikan teguran. Selanjutnya itu hukuman. Jadi hukuman ini bertujuan untuk mengurangi atau menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya itu kita dapat memberikan teguran, pemotongan gaji, ataupun melakukan demosi, yaitu tindakan menurunkan jabatan, pangkat, atau tanggung jawab seorang karyawan ke posisi yang lebih rendah. Nah, kemudian hukuman ini juga dapat memberikan efek negatif, yaitu yang pertama dapat menurunkan moral, dapat menimbulkan dendam, hanya menekan perilaku sementara, dan dapat membuat manajer ini menjadi kurang efisien. Nah, kemudian terdapat beberapa jadwal penguatan, yaitu yang pertama ada fixed interval, yaitu penguatan yang diberikan setelah periode waktu tertentu yang tetap dan dapat diprediksi. Contohnya itu adalah gaji bulanan. Kemudian yang kedua itu ada variable interval, yaitu penguatan yang diberikan setelah periode waktu yang tidak menentu dan acak. Di jadwal ini menciptakan pola perilaku yang stabil dan konsisten karena respon yang dilakukan secara terus-menerus. Dan yang ketiga itu ada fixed ratio, yaitu penguatan yang diberikan segera setelah sejumlah respon atau perilaku tertentu ini tercapai. Jadi jadwal ini mendorong laju produktivitas yang sangat tinggi dan cepat, karena seseorang ini akan fokus untuk menyelesaikan target tersebut. Dan yang terakhir itu ada variable ratio, jadi yaitu penguatan diberikan setelah sejumlah respon, tapi jumlahnya berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi. Contohnya itu adalah komisi penjualan. Jadi individu ini akan terus-menerus mengulang perilaku dengan harapan percobaan berikutnya ini mereka akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Kemudian selanjutnya itu ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan modifikasi perilaku organisasi. Yang pertama itu ada menentukan perilaku yang diinginkan. Jadi langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara spesifik perilaku kerja yang dapat diamati dan berdampak langsung pada kinerja. Kemudian selanjutnya itu ada mengukur kinerja perilaku tersebut.
Jadi proses ini dilakukan untuk memperoleh data awal yang sebagai pembanding objektif sebelum program modifikasi ini dilakukan atau dimulai. Jadi yang selanjutnya itu ada memberikan penguatan positif secara konsisten. Jadi tindakan ini berfungsi untuk meningkatkan frekuensi perilaku yang diinginkan dengan memberikan penghargaan seperti umpan balik, pengakuan, ataupun insentif. Kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi efektivitas program. Nah, jadi tahap akhir ini membandingkan data kinerja setelah dan sebelum melakukan modifikasi untuk menganalisis keberhasilan program dan juga menentukan langkah selanjutnya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik didorong oleh rasa pencapaian, kompetensi, dan otonomi dalam menyelesaikan pekerjaan. Seseorang termotivasi karena tantangan pekerjaan itu sendiri dan rasa puas setelah menyelesaikan tugas yang sulit dengan baik tanpa mengharapkan imbalan. Motivasi ekstrinsik didasarkan pada hadiah atau ganjaran dari luar individu, misalnya uang, bonus, dan promosi. Ditekankan dalam reinforcement teori yang menganggap bahwa orang termotivasi karena adanya penguatan dari lingkungan. Kelemahan dari teori ini adalah terlalu menekankan aspek eksternal dan mengabaikan motivasi dari dalam diri seseorang. Baik, berikutnya dampak negatif motivasi ekstrinsik berlebihan. Yang pertama, dapat menurunkan motivasi intrinsik. Contohnya, anak yang diberi uang untuk nilai yang bagus, itu biasanya kehilangan semangat belajar karena merasa itu hanyalah uang. Jadi, organisasi sering terlalu fokus pada imbalan eksternal sehingga mengabaikan kebutuhan intrinsik pekerja. Jadi, cara meningkatkan motivasi intrinsik di tempat kerja itu ada 4. Yang pertama, desain pekerjaan yang menarik, menantang, dan bermakna. Yang kedua, memberikan kebebasan dan otonomi kepada karyawan. Yang ketiga, memberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan. Yang keempat, fokus pada makna dan tujuan pekerja, bukan hanya hasil akhir. Berikutnya ada self-determination theory. Teori penentuan nasib sendiri itu berfokus pada kondisi dan proses yang mendorong motivasi dari dalam diri dan pertumbuhan dalam pekerjaan. Menjelaskan bagaimana kebutuhan psikologi dasar memengaruhi motivasi kerja. Ada 3 kebutuhan psikologi dasar. Yang pertama, autonomi atau otonomi. Yang kedua, kompetensi. Yang ketiga, keterhubungan sosial. Berikutnya, dampak positif self-determination theory di tempat kerja. Yang pertama, pekerja menjadi lebih termotivasi secara intrinsik. Yang kedua, kinerja meningkat. Begitu pula dengan kepuasan kerja dan kesejahteraan psikologis. Berikutnya ada goal setting theory. Teori penetapan tujuan. Teori motivasi yang menekankan pentingnya penerapan tujuan kerja yang spesifik dan menantang. Motivasi meningkat ketika pekerja berkomitmen terhadap tujuan yang jelas dan terstruktur. Teknik penetapan goal setting. Pertama, pecah tujuan dasar menjadi tujuan kecil untuk menghindari rasa kewalahan dan meningkatkan motivasi bertahap. Kedua, gunakan umpan balik atau feedback untuk memberi tahu sejauh mana kemajuan dan untuk mendorong perbaikan. Yang ketiga, dorong perencanaan berkualitas tinggi agar pencapaian tujuan lebih efektif. Berikutnya ada faktor yang meningkatkan komitmen terhadap tujuan itu ada 5. Yang pertama, partisipasi dalam penetapan tujuan. Yang kedua, reward eksternal. Yang ketiga, tekanan sosial. Yang keempat, feedback positif dan pembandingan. Yang kelima, penguatan negatif. Baik, sekarang kita masuk ke bagian teori desain pekerjaan motivasi. Teori ini menjelaskan bahwa cara pekerjaan dirancang ternyata punya pengaruh besar terhadap motivasi seseorang. Kalau pekerjaan disusun dengan menarik, menantang, dan juga bermakna, karyawan akan lebih semangat dan merasa pekerjaannya penting. Akan tetapi, kalau pekerjaannya monoton, terlalu mudah, atau tidak memberikan ruang untuk berkembang, motivasi akan menurun. Jadi,
desain pekerjaan yang baik bukan hanya tentang efisiensi, tetapi mengenai bagaimana pekerjaan itu bisa membuat orang merasa puas dan juga berharga. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori dua faktor dari Friedrich Herzberg. Herzberg membagi faktor yang mempengaruhi kepuasan menjadi dua faktor. Yang pertama adalah faktor motivator, seperti pencapaian, tanggung jawab, pengakuan, dan juga kesempatan untuk berkembang. Faktor ini bisa meningkatkan yang namanya kepuasan dan juga semangat kerja. Yang kedua adalah faktor hygiene, seperti gaji, kondisi kerja, dan juga kebijakan perusahaan. Faktor ini tidak membuat seseorang lebih termotivasi, akan tetapi jika tidak terpenuhi, bisa menimbulkan ketidakpuasan. Artinya, kalau ingin karyawan termotivasi, perusahaan tidak cukup hanya memberikan gaji yang layak, tetapi juga harus memberi ruang bagi karyawan untuk berkembang dan juga merasa dihargai. Kemudian, ada model karakteristik pekerjaan dari Heckman dan juga Oldham. Model ini menjelaskan bahwa ada 5 karakteristik inti pekerjaan yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama adalah variasi keterampilan, identitas tugas, pentingnya tugas, otonomi, dan yang terakhir ada umpan balik. Kelima hal ini menciptakan 3 kondisi psikologis penting, yaitu ada pekerjaan terasa bermakna, ada tanggung jawab pribadi, dan ada pemahaman atas hasil kerja. Jadi, ketika seseorang merasa pekerjaannya penting dan punya kendali atas hasilnya, motivasinya akan meningkat secara alami. Berikutnya, kita masuk ke teori kognitif motivasi. Teori ini melihat bahwa manusia adalah makhluk rasional. Artinya, sebelum bertindak, seseorang akan menimbang dulu apakah usahanya akan sepadan dengan hasil yang didapat atau tidak. Yang pertama adalah teori ekuitas dari Adams. Di sini, motivasi muncul dari rasa keadilan. Karyawan akan termotivasi jika merasa perlakuan yang mereka dapat sesuai dengan usaha yang mereka berikan. Akan tetapi, kalau mereka merasa diperlakukan tidak adil, maka kinerjanya bisa menurun, muncul protes, atau bahkan keinginan untuk keluar dari pekerjaan. Maka daripada itu, rasa keadilan adalah bahan bakar yang penting bagi motivasi di tempat kerja. Teori kedua adalah teori harapan dari Viktor Fromm. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi seseorang tergantung pada 3 hal utama. Yang pertama adalah valence, yaitu seberapa besar nilai atau keinginan terhadap hasil yang diharapkan. Yang kedua adalah instrumentality, yaitu keyakinan bahwa kinerja yang baik akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Yang ketiga adalah ekspektansi, yaitu keyakinan bahwa usaha yang dilakukan akan menghasilkan kinerja yang baik. Dengan kata lain, seseorang akan termotivasi ketika mereka yakin bahwa usaha keras akan menghasilkan kinerja yang baik dan akan menghasilkan imbalan yang mereka anggap bernilai. Setelah membahas mengenai berbagai teori, dari Maslow sampai Fromm, kita bisa lihat bahwa masing-masing teori punya fokus yang berbeda. Ada yang menyoroti mengenai kebutuhan dasar manusia, ada yang membahas mengenai perilaku dan juga penguatan, dan ada juga yang menekankan pada proses berpikir atau penilaian rasional seseorang. Tapi, pada dasarnya, teori-teori ini tidak bisa berdiri sendiri. Semuanya bisa saling melengkapi antara satu teori dengan teori lainnya. Misalnya, organisasi bisa menggunakan teori kebutuhan untuk memahami apa yang benar-benar memotivasi karyawan. Apakah karena ingin dihargai, ingin berkembang, atau karena butuh rasa aman. Selanjutnya, menetapkan goal setting teori untuk membantu karyawan menetapkan tujuan yang jelas, menantang, dan juga realistis, sehingga arah kerja bisa lebih fokus. Yang terakhir adalah bisa menggunakan reinforcement teori untuk memberikan penghargaan, umpan balik positif, dan juga apresiasi yang tepat agar semangat kerja bisa terus tumbuh. Dengan menggabungkan teori-teori ini, organisasi bisa menciptakan sistem motivasi yang lebih efektif. Bukan hanya sekedar memberi imbalan, tetapi juga membangun rasa makna dan juga keterlibatan dalam pekerjaan. Selanjutnya, hubungan antar motivasi dan kinerja. Jadi, motivasi memang berperan besar dalam mendorong produktivitas, tetapi kinerja tidak hanya ditentukan oleh motivasi saja. Faktor lain seperti kemampuan individu, teknologi, dinamika tim, dan sistem organisasi juga berpengaruh. Oleh karena itu, manajemen perlu melihat motivasi sebagai bagian dari keseluruhan faktor yang membentuk sebuah kinerja. Selanjutnya di sini ada 4 variabel yang dapat mempengaruhi produktivitas. Yang pertama itu ada variabel sistem dan teknologi, kemudian ada variabel perbedaan individu, kemudian ada variabel dinamika kelompok, dan yang terakhir ada variabel organisasi.
Baik, masuk pada variabel yang pertama yaitu variabel sistem dan teknologi. Jadi produktivitas kerja tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi, tetapi juga sangat bergantung pada sistem, prosedur, alat, dan perlengkapan yang memadai. Jika fasilitas kerja buruk, produktivitas akan menurun meskipun motivasi itu tinggi. Selanjutnya, variabel perbedaan individu. Jadi, produktivitas dipengaruhi oleh kemampuan individu selain motivasi. Kurangnya keterampilan dan pengalaman dapat menurunkan produktivitas meskipun motivasi itu tinggi. Jadi, masalah yang tampak sebagai kurang motivasi seringkali sebenarnya terkait dengan kemampuan individu itu sendiri. Selanjutnya ada variabel dinamika kelompok. Produktivitas kelompok bergantung pada koordinasi dan kerjasama anggota. Meski sebagian besar termotivasi, produktivitas bisa menurun jika ada anggota kunci yang tidak bekerja sama dengan baik. Dalam kasus ini, dinamika kelompok itu lebih berpengaruh daripada motivasi individu. Dan yang terakhir ada variabel organisasi. Jadi produktivitas dalam organisasi memerlukan koordinasi antar unit kerja. Motivasi tinggi di satu departemen bisa terpengaruh oleh rendahnya motivasi atau konflik di departemen lain. Politik dan konflik organisasi dapat menurunkan produktivitas meskipun motivasi kerja itu tinggi. Maka kesimpulannya adalah motivasi merupakan faktor penting yang menggerakkan perilaku kerja. Namun motivasi bukan satu-satunya penentu kinerja. Berbagai teori motivasi memberikan kerangka untuk memahami bagaimana kebutuhan, perilaku, desain pekerjaan, dan proses kognitif mempengaruhi motivasi kerja. Untuk meningkatkan kinerja secara efektif, organisasi perlu mempertimbangkan motivasi bersama dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi lingkungan kerja. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata dalam penyampaian pada presentasi kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semuanya. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.